Asosiasi Cangkang Sawit Indonesia mendorong pemerintah memaksimalkan salah satu potensi Kaltim, yaitu cangkang kelapa sawit. Karena usaha komoditi ini menyentuh perekonomian masyarakat secara langsung. Berikut informasinya. Banyak yang belum tahu apa itu cangkang, bahkan tidak sedikit petani menganggap itu adalah limbah dari pengolahan industri kelapa sawit. Cangkang sebenarnya tidak ada ubahnya seperti tempurung kelapa. Di dalam buah kelapa sawit, dia berada antara sabuk kulit dengan daging sawit. Dan yang istimewa, daya bakarnya tinggi hingga 4.250 kalori. Itulah sebabnya cangkang dikejar oleh negara-negara seperti Jepang untuk kebutuhan industrinya. Salah satu yang dianggap potensial adalah Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia, Diki Ahmar, masih ada banyak masalah dalam bisnis cangkang ini. Selain terkait sistem distribusi dari lokasi pabrik sawit, juga terkait kebijakan negara pengimpor seperti Jepang. Kalau saya mau sampaikan, sebenarnya Jepang lebih butuh cangkang. Dia butuh banyak. Tapi dia bikin susah aturan ke kita. Harus pakai sertifikasi, itu kan ngaco ya. Jepang mewajibkan eksportir harus punya sertifikasi itu. Kenapa pemerintah Indonesia tidak tolak? Kenapa pemerintah Indonesia tidak anjurkan mereka pakai ISPO misalkan? Atau pemerintah Indonesia punya kebijakan lain untuk ekspor misalkan? Kenapa begitu? Karena Jepang harus mengikuti Eropa. Kenapa Jepang mengikuti Eropa? Komoditi dia dijual ke Eropa. Kalau dia tidak ngikutin European Union, akhirnya produk dia bisa tidak tersalurkan ke sana. Pembangkit listrik buat industrinya menghasilkan sesuatu yang bisa dijual di Eropa. Di Eropa gitu Pak ya, berarti memang... Bagaimana dia mau jual produknya di Eropa kalau dia tidak memenuhi ketentuan Eropa Union soal bahan bakunya harus dari mereka, harus RSPO. Oh, siap. Diki Ahmar mengutarakan potensi Kaltim dalam mengekspor cangkang. Menurutnya, pabrik kelapa sawit beroperasi di provinsi ini 80 perusahaan, memungkinkan memproduksi cangkang sekitar 60.000 ton per bulan. Namun menurut data Apcalsi, hingga saat ini yang tergarap hanya 31.310 ton per bulan. Jika Apcalsi menyebut potensi produksi cangkang Kaltim sebesar 600.000 ton per tahun, berbeda dengan data yang disajikan perwakilan Kementerian Perdagangan Marlop Nainggolan. Menurut pejabat Kemendak itu, Kaltim memiliki potensi produksi 1,7 juta ton per tahun. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.